Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas dasar sains tentang keanekaragaman makhluk hidup dan ekosistem. Perkenalkan, nama saya Angelia Asri dengan nomor NIM 210333142. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari makhluk hidup dan organisasi kehidupan pada makhluk hidup. Nah, apa saja sih ciri-ciri pada makhluk hidup itu? Yang pertama, ada bernafas, yang kedua ada peka terhadap rangsangan, yang ketiga ada bergerak, yang keempat ada makan, yang kelima ada ekskresi, yang keenam ada tumbuh dan berkembang, yang ketujuh ada reproduksi, dan yang terakhir ada adaptasi. Nah, selain dari ciri-cirinya, terdapat juga organisasi kehidupan pada makhluk hidup. Yang pertama ada sel. Sel itu terdiri dari dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, sel prokariotik ini merupakan sel yang tidak memiliki inti sel, sedangkan sel eukariotik yaitu sel yang memiliki inti sel. Dua, yaitu ada jaringan. Jaringan ini terdiri dari dua juga. Yang pertama ada jaringan pada tumbuhan, yang kedua ada jaringan pada hewan. Jaringan pada tumbuhan ini yang pertama ada jaringan xilem, yaitu berfungsi sebagai mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Yang kedua ada jaringan floem, yaitu untuk mengangkut zat makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang ketiga ada organ. Organ yaitu kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan suatu fungsi. Nah, yang keempat itu ada sistem organ. Yang pertama ada sistem organ pernafasan, yang kedua ada sistem saraf, yang ketiga ada sistem organ pencernaan, yang keempat ada sistem gerak, yang kelima ada sistem transportasi, yang keenam ada sistem ekskresi, dan yang terakhir ada sistem reproduksi. Nah, yang kelima ada organisme, yang terakhir, yang organisme ini merupakan bagian hierarki struktur makhluk hidup yang membentuk organisme pada kehidupan. Oke, selanjutnya dengan saya, Haudia Syifa dengan nomor NIM 210333152. Selanjutnya kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati ini ada 3, yaitu yang pertama ada keanekaragaman gen, yaitu keanekaragaman yang merupakan variasi genetik dalam suatu spesies. Nah, contohnya yaitu pada tanaman bunga mawar. Nah, ada bunga mawar yang putih, merah, dan kuning. Nah, itu adalah contoh dari keanekaragaman gen. Selanjutnya yang kedua yaitu keanekaragaman jenis. Nah, keanekaragaman jenis ini contohnya itu seperti jenis rumput-rumputan. Nah, seperti ada jagung, padi, tebu, dan bambu. Nah, itu tuh termasuk dengan keanekaragaman jenis rumput-rumputan. Terus yang ketiga ada keanekaragaman ekosistem. Nah, keanekaragaman ekosistem ini contohnya itu kayak ekosistem sungai, ekosistem hutan, ekosistem sawah. Nah, itulah contoh dari jenis keanekaragaman ekosistem. Nah, lanjut kita ke klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup ini ada yang pertama yaitu klasifikasi alami. Nah, klasifikasi alami ini terbentuk dari suatu kelompok-kelompok makhluk hidup secara alami. Dan lanjut ke klasifikasi sistem buatan. Nah, ini klasifikasi ini suatu kelompok makhluk hidup secara buatan yaitu dari manusia. Seperti kita ada tanaman, nah bunga-bunga, maka orang-orang kan menyebutnya itu tanaman hias. Nah, sekumpulan bunga itu adalah klasifikasi dari tanaman hias. Nah, selanjutnya ada yang ketiga yaitu sistem klasifikasi makhluk hidup. Nah, kita di sini akan bahas satu-satu tentang klasifikasi makhluk hidup. Yaitu yang pertama ada Kingdom Monera. Nah, Kingdom Monera ini ciri-cirinya yang pertama itu prokaryotik, yaitu dia itu tidak memiliki inti sel. Lalu dia ciri-ciri yang kedua bersel satu, dan yang ketiga dia autotrof. Nah, autotrof ini dia tuh dapat membuat makanan sendiri, seperti dengan fotosintesis ya teman-teman, atau mengurai bahan-bahan organik gitu. Selanjutnya contohnya itu ada bakteri sama alga biru. Lanjut, yang kedua ada protista. Nah, protista ini contohnya tuh ciri-cirinya itu dia eukariotik. Eukariotik ini dia memiliki inti sel. Nah, selanjutnya yang kedua ciri-cirinya dia bersel banyak, dan ketiga sifatnya menyerupai hewan, tumbuhan, dan jamur. Lalu dia memiliki flagela. Nah, dia tuh dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada protista yang menyerupai tumbuhan seperti ganggang merah, ganggang hijau, ganggang api. Nah, yang kedua ada protista yang menyerupai hewan seperti ciliate, flagellate, sama sporozon. Nah, yang ketiga ada protista menyerupai jamur seperti jamur air dan jamur lendir. Teman-teman bisa lihat contohnya di samping ya teman-teman, yaitu ada protista mirip jamur, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip hewan. Nah, lanjut yang ketiga sistem klasifikasi makhluk hidup, yaitu
jamur atau sering disebut dengan fungi. Nah, ciri-cirinya yang pertama dia tidak memiliki klorofil. Terus dia memiliki spora, dan yang ketiga dia tidak memiliki akar, batang ataupun daun. Lalu yang keempat ciri-cirinya dia hidup di tempat yang lembab. Nah, jamur biasanya hidup di tempat yang lembab ya teman-teman, seperti batu yang basah pasti ada jamurnya, pasti ada jamur di sekitar situ. Nah, lanjut dia tuh sifatnya sporofit dan parasit. Dia juga jamur juga termasuk dengan parasit ya teman-teman. Oke, lanjut yang keempat yaitu ada Kingdom Plantae. Nah, Kingdom Plantae ini adalah tumbuhan ya teman-teman. Nah, ciri-cirinya itu bersel banyak dan mampu berfotosintesis karena setiap tumbuhan pasti mempunyai klorofil. Lanjut, ciri-cirinya dia tuh memiliki dinding sel dan dia dibagi menjadi dua bagian. Nah, yang pertama ada tumbuhan yang berpembuluh seperti pohon mangga, pohon jambu, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Terus yang kedua ada tumbuhan yang tidak berpembuluh. Nah, tumbuhan yang tidak berpembuluh ini contohnya yaitu lumut. Lanjut, kita ke Kingdom Animalia. Nah, Kingdom Animalia ini yaitu hewan. Nah, ciri-cirinya dia tidak memiliki dinding sel. Nah, inilah perbedaan inti dari perbedaan antara tumbuhan dan hewan. Tumbuhan memiliki inti sel, namun hewan tidak memiliki dinding sel. Nah, dikelompokkan menjadi dua. Hewan ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada hewan yang tidak bertulang belakang atau biasa disebut dengan invertebrata. Terus ada hewan yang bertulang belakang yang disebut dengan vertebrata. Contohnya vertebrata ini ada Porifera dan Coelenterata. Nah, lanjut yang bertulang belakang atau vertebrata, contohnya unggas, jenis-jenis unggas, reptil, sama mamalia. Teman-teman bisa lihat contohnya di gambar samping ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yogi Satria dengan nomor induk mahasiswa 210333136. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kami yaitu ekosistem. Ekosistem 1. Komponen penyusun ekosistem. Ekosistem terdiri dari komponen hidup dan komponen tak hidup. Komponen hidup suatu ekosistem disebut komponen biotik, sedangkan komponen suatu ekosistem tak hidup disebut komponen abiotik. Yang pertama ada komponen biotik penyusun ekosistem. A. Produsen. Produsen merupakan makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri. Beberapa macam makhluk hidup yang berperan sebagai produsen antara lain tumbuhan, hijau, dan beberapa organisme, misalnya seperti alga bersel 1. B. Ada konsumen. Konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak mampu membuat makanannya sendiri. Makhluk hidup ini memanfaatkan sebagian atau seluruh makhluk hidup lain sebagai bahan makanannya. C. Ada pengurai. Pengurai merupakan makhluk hidup yang mampu menguraikan bahan-bahan organik dari kotoran atau sisa makhluk hidup. D. Ada detrivor atau punah maupun pelapuk. Detrivor ini merupakan makhluk hidup yang mampu melapukkan partikel hewan atau tumbuhan, misalnya cacing, teripang, maupun siput. Yang kedua ada komponen abiotik penyusun ekosistem. Komponen abiotik penyusun ekosistem merupakan komponen benda tak hidup yang mendukung atau mempengaruhi makhluk hidup di dalam suatu ekosistem dan untuk melaksanakan seluruh aktivitasnya. Komponen abiotik antara lain air, tanah, udara, cahaya, suhu, dan lain sebagainya. Interaksi antar komponen. Satu, interaksi antar komponen biotik meliputi yang pertama ada simbiosis mutualisme, yaitu saling menguntungkan. Yang kedua ada simbiosis komensalisme, yang satu untung, yang lain tidak untung maupun rugi. Yang ketiga ada simbiosis parasitisme, yang satu untung, yang lain rugi. Yang keempat ada predatorisme, yang satu memakan yang lain. Yang kelima ada kompetisi, yaitu saling bersaing. Yang keenam ada netralisme atau tidak saling menguntungkan ataupun merugikan. Yang kedua ada interaksi antara komponen biotik dan abiotik adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Misalnya kadar air mempengaruhi kesuburan tumbuhan, sebaliknya keberadaan tumbuhan mempengaruhi ketersediaan air di dalam tanah. Yang ketiga pergantian dominasi dari komunitas perintis menuju komunitas klimaks disebut suksesi. Yang keempat ada peristiwa makan dari produsen hingga konsumen puncak yang membentuk rantai lurus yang disebut sebagai rantai makanan. 3. Suksesi. Suksesi adalah proses perubahan ekosistem dalam kurun waktu tertentu menuju ke arah lingkungan yang lebih teratur dan stabil. Suksesi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada suksesi primer. Suksesi primer terjadi ketika komunitas awal terganggu dan mengakibatkan hilangnya komunitas awal tersebut, sehingga di tempat komunitas asal tersebut akan terbentuk substrat dan habitat baru. Gangguan ini dapat terjadi secara alami, misalnya tanah longsor, letusan gunung berapi, dan endapan lumpur yang bermuara di sungai. Contoh yang terdapat di Indonesia adalah terbentuknya suksesi di Gunung Krakatau
yang pernah meletus pada tahun 1883. B. Ada suksesi sekunder. Apabila dalam suatu ekosistem alami mengalami gangguan baik secara alami ataupun buatan, gangguan tersebut tidak merusak total tempat tumbuh organisme yang sehingga dalam ekosistem tersebut substrat lama dan kehidupan lama masih ada. Contohnya gangguan alami misalnya banjir, gelombang laut, kebakaran, angin kencang, dan gangguan buatan seperti penebangan hutan dan pembakaran pada rumput yang sengaja. 4. Ada macam-macam ekosistem. Yang pertama ada ekosistem darat. Ekosistem darat atau bioma merupakan daerah yang memiliki sifat iklim dan tempat yang berkumpulnya berbagai macam hidup yang tingkat geografisnya yang bersama. Ya, sepertinya ekosistem bioma gurun. Terdapat di daerah tropik yang berbatasan dengan padang rumput. Ekosistem padang rumput terdapat di wilayah atau daerah tropis yang memiliki iklim sedang. Yang kedua ada ekosistem hutan hujan tropis. Terdapat di daerah yang memiliki iklim tropis, yakni negara atau daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Yang ketiga ada ekosistem hutan gugur. Ekosistem gugur terdapat di daerah yang mengalami 4 musim, yakni musim panas, musim gugur, musim dingin maupun musim semi. Yang keempat ada ekosistem taiga, berada di wilayah atau daerah di antara daerah yang memiliki iklim subtropis dengan daerah yang memiliki iklim kutub. Yang kelima ada ekosistem tundra, berada di daerah terdingin yang ada di bumi seperti Antartika, yang biasanya selama musim dingin tidak ada cahaya matahari yang masuk. Yang terakhir ada ekosistem savana. Ekosistem savana atau sabana merupakan padang rumput yang diselilingi oleh beberapa pohon serta berada di daerah yang memiliki iklim tropis. B. Ada ekosistem air. Ekosistem air merupakan ekosistem yang komponen terbesarnya terdiri dari air. Secara umum, ekosistem air dibedakan menjadi ekosistem air tawar dan air laut. Berikut jenis-jenis ekosistem air. Yang pertama ada ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar memiliki kadar garam yang sedikit dan dapat dibedakan berdasarkan keadaan air. Yang kedua ekosistem laut, memiliki kadar garam yang tinggi dan memiliki pergerakan air yang dapat dipengaruhi oleh arah angin. Ketiga ada ekosistem estuari. Ekosistem estuari merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut. Estuari sering dipengaruhi oleh lempengan lumpur interpetal yang luas atau rawa garam. Yang keempat ada ekosistem pantai. Letaknya berbatasan dengan ekosistem darat dan pasang surut air laut. Kondisi ekosistem pantai sangat dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut air laut. Yang keenam ada ekosistem terumbu karang. Adalah daerah netirik yang perairannya masih sangat timus oleh cahaya matahari. Seiring ditumbuhi oleh suatu komunitas khusus berupa batu karang dan organisme-organisme tertentu. Yang terakhir ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan atau ekosistem artificial adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Definisi ekosistem buatan juga mencakup ekosistem yang terbentuk karena aktivitas dan usaha manusia dalam pengelolaan atau untuk mengarahkan perubahan terhadap lahan. Contoh ekosistem buatan seperti lain bendungan, sawah, irigasi, perkebunan sawit, hutan, tanaman, produksi, dan lain sebagainya. Baiklah, saya Widya Frista dengan NIM 21033131 akan melanjutkan pembahasan mengenai piramida ekologi. Seperti yang kita ketahui, piramida ekologi merupakan suatu tingkatan dari makhluk hidup yang didasarkan pada kemampuan menyimpan suatu makanan atau energi. Dalam piramida ekologi ini terbagi atas 3. Yang pertama, piramida jumlah. Piramida jumlah ini didasarkan pada banyak individu atau organisme di dalam suatu ekosistem. Yang kedua, piramida biomasa. Piramida biomasa ini didasarkan pada waktu, sehingga hasilnya selalu berubah. Yang ketiga, piramida energi. Piramida energi ini didasarkan pada jumlah energi dari suatu organisme. Piramida ini adalah piramida yang paling akurat, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan. Selanjutnya, rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Dalam rantai makanan ini terbagi atas 3. Yang pertama, rantai pemangsa. Rantai ini dimulai dari organisme pemangsa atau yang kita kenal dengan konsumen. Yang kedua, rantai parasit. Parasit artinya menumpak pada tumbuhan lain, sehingga sudah pasti tumbuhan yang ditumpanginya lebih besar dari dia, sehingga rantai makanan ini dimulai dari tumbuhan yang paling besar. Yang ketiga, rantai saprofit. Rantai saprofit ini dimulai dari organisme yang paling kecil atau biasa yang kita sebut dengan jasad. Selanjutnya, siklus biogeokimia.
Siklus biogeokimia merupakan proses perputaran zat-zat kimia yang dimulai dari lingkungan, komponen biotik, komponen abiotik, dan kembali lagi kepada lingkungan yang terjadi secara terus-menerus. Adapun pembagian dari siklus biogeokimia ini terbagi atas 4. Yang pertama, siklus air. Siklus air ini merupakan proses terbentuknya air. Proses terbentuknya air ini dimulai dari menguapnya air laut sampai turunnya hujan ke permukaan bumi. Begitulah proses yang terjadi secara berulang-ulang. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dari gambar. Yang kedua, siklus karbon dan oksigen merupakan proses terbentuknya oksigen. Proses ini dimulai dari tumbuhan yang melakukan proses fotosintesis yang nantinya akan menghasilkan oksigen. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dari gambar. Yang ketiga, siklus nitrogen, yaitu merupakan proses terbentuknya nitrogen. Nitrogen ini nantinya akan dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan dan hewan. Pada proses siklus nitrogen ini akan mengubah N2 menjadi NH4 melalui proses amonifikasi. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat juga dari gambar. Yang keempat, siklus fosfor. Siklus fosfor ini merupakan proses terbentuknya fosfor. Selanjutnya, perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan ini artinya pergeseran keadaan lingkungan. Dalam hal ini dibagi penyebabnya dapat dibagi menjadi 2 faktor. Yang pertama itu faktor alam. Faktor alam ini tidak dapat kita hindari karena ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti bencana banjir, gempa, tanah longsor yang nantinya akan menyebabkan keadaan lingkungan berubah. Yang kedua yaitu faktor manusia. Faktor manusia ini dapat kita hindari. Hal ini karena tergantung pada diri kita sendiri. Seperti penebangan pohon. Penebangan pohon ini dapat menyebabkan tanah longsor yang nantinya akan mengubah keadaan lingkungan dan berdampak juga pada keadaan ekosistem. Sekian dari saya, terima kasih.